Lu mau masuk agama apapun silakan asal jangan Islam. Orang Tionghoa begitu pikirannya. Banyak yang begitu. Sampai Walaupun sekarang, tidak semua ya. sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Masya Allah ya. Masih ada sampai sekarang. Bahkan ada yang bilang, lu nggak boleh ke masjid, lu nggak boleh ketemu ustadz. Ada yang begitu. Masya Allah. Masih ada yang Itu begitu. karena takutnya dia atau gimana sih kok? Ya karena udah stigmanya udah negatif. Jadi, Negatif gitu ya. udah negatif. Jadi ketika orang tua ngelihat kayak dandanan kayak ustadz nih, dia akan bilang sama anaknya, jangan ketemu dia loh. Sampai begitu. Serius bener. Masih ada sampai sekarang. Tapi belakangan ini kan dari apa saudara-saudara kita yang Tionghoa yang udah banyak mualaf nih kok. Ya. Iya. Salah satunya nih subhanallah nih antum bisa bawa orang yang sekiranya pemikiran negatif gitu kok. Dan banyak di video-video antum nih yang akhirnya jadi mualaf. Kok kita baca Fatihah ya kok ya. Siap. Semoga dengan mukjizat suratul Fatihah dakwah kita berhasil ke semua lini kok untuk merubah orang-orang persepsinya dan kembali pada Islam. Siap. Kemuliaan Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, antum selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita semua dalam lindungan Allah. Bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh. Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Iya. Insya Allah nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silakan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Yeah. Insya Allah jadi manfaat kok. Piko. Itu dari sekian banyak mu'alaf yang masuk sabab antum. Subhanallah. Makanya Al-Fakir kepincut kok dengan dakwah antum yang belum tentu bisa semuanya. Bisa berdakwah seperti antum nih kok. Gitu. Ya salah satu memang dari karunia dari Allah ya kak, hidayah. Iya, hidayah. Hidayah kan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sekian banyak itu yang paling fatal untuk perdebatan itu pasti ada dong kok. Dari maaf dari agama non muslim gitu kan. Perdebatan itu apa yang bikin mereka patah tuh kok? Kebanyakan gini ya, kebanyakan kalau zaman dulu yang saya perhatikan dari dai-dai kita, mujahid-mujahid kita yang berperang pemikiran dengan Kristen, kebanyakan kan memang yang diomongin itu masalah akidah. Akidah ya, akidah. Jadi yang paling sering diperdebatkan itu kan masalah keilahian Nabi Isa. Ya kan, mereka kan mengangkat Nabi Isa ini begitu tingginya sampai dianggap sebagai Tuhan, gitu kan. Saya melihatnya begini, kan di dalam Islam juga kan kita tidak ada paksaan, ya kan. Orang mau menyembah batu kayak, mau menyembah pohon pisang kayak, mau menyembah kompor kayak, kan itu kan hak mereka. Jadi kan lakum dinukum waliyadin. Saya mengambil jalurnya agak sedikit beda. Bedanya? Saya mengambil jalurnya gini. Jadi saya menggunakan yang namanya ilmu kritik teks. Kritik teks. Jadi teks yang ada di dalam kitab mereka itu yang saya kritik. Gitu. Oh gitu. Nah, apa yang saya kritik? Yang saya kritik adalah pertama itu adalah kontradiksi. Ada nggak kontradiksi dalam kitab mereka? Nah, ternyata ratusan.
Bukan satu dua, ratusan kontradiksi. Maaf kok, itu mereka tahu nggak kalau itu ada kontradiksi? Kalau yang belajar tahu. Kalau yang belajar. Kalau jemaat sih rata-rata nggak tahu. Karena mereka membaca kitab mereka itu kan biasanya kan berurutan gitu kan, dari depan sampai belakang. Tapi ketika ada beberapa ayat yang kontradiksi, yang ceritanya sama tapi kontradiksi, itu yang saya buatkan tabel perbandingan. Oh gitu. Nah, masalah ini, ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini. Kita nggak perlu jadi ahli tafsir untuk menafsirkan itu. Ketika kita membaca ayat yang berbeda-beda dengan cerita yang sama, kita langsung tahu, oh ini kok beda ya, ini kok beda ya, ini kok beda. Nah, itu dengan sendirinya kok ya? Iya. Dengan bahasanya itu? Ya, itu yang saya pakai. Oh. Yang kedua, saya menggunakan kritik teks itu untuk menentukan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka itu otentik atau tidak. Nah, ternyata saya mendapatkan bukti bahwa ayat-ayat itu banyak yang tidak otentik di dalam kitab mereka, bukan dari kalangan Islam, tetapi malah dari kalangan mereka sendiri. Gitu. Jadi di dalam kitab mereka sendiri ada beberapa jenis kitab mereka itu yang memang khusus untuk studi gitu. Nah, kalau ada kitab yang untuk studi, mereka akan menuliskan catatan kaki di bawah ayat-ayat itu. Oh gitu. Misalnya ayat ini dulu asbabun nuzulnya gimana gitu. Ada begitu. Terus nanti juga mereka bilang, ada yang bilang begini, oh ayat ini dulunya tuh cuma sisipan di pinggir halaman, catatan. Catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Loh kok bisa ya? Jadi naik pangkat gitu. Jadi bisa masuk ke kitab suci deh. Jadi catatan itu sebenarnya adalah semacam kayak penafsiran daripada si penyalin atau penafsiran daripada gereja. Ya, ketika sedang menyalin kitab mereka, itu ada catatan yang merupakan tafsiran. Tapi tafsiran itu kemudian naik pangkat menjadi ayat gitu. Itu ada yang terjadi begitu. Itu yang nggak jadi masuk akal ya. Ya. Nah, jadi karena kan gereja dengan kitab ini kan belum tentu sama nih. Karena satu kitab ini bisa menimbulkan beberapa aliran Kristen. Ada yang mempunyai akidah Trinitas. Ya, pernah dengar kan? Ada yang mempunyai akidah menolak Trinitas. Lain. Jadi ada lagi yang punya akidah bahwa yang disebut dengan Tuhan atau apa namanya ya, sebutnya dalam kitab mereka sebutnya Allah ya, bukan Allah, karena nggak ada tasdidnya. Mereka membacanya Allah, itu adalah Yesus itu adalah Allah gitu. Nah, jadi satu kitab mereka itu bisa menimbulkan aliran yang berbeda-beda, minimal ada 3 gitu. Minimal ada 3 yang aliran utamanya, satu yang Trinitas, satu yang Unitarian, satu yang Oneness namanya. Ini semua berdasarkan satu kitab yang sama. Berarti gimana? Berarti kan kitabnya di dalam ayat-ayatnya masih ada ambigu, ya, ambiguitas namanya. Jadi bisa bermakna ganda gitu. Makanya bisa dipahami kelompok ini berbeda, dipahami kelompok ini berbeda, dipahami kelompok ini berbeda. Itu yang terjadi. Satu ya. Jadi ketika saya tadi bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada ayat yang tidak otentik, nah, itu mungkin juga yang dipakai oleh orang-orang yang menonton video saya atau orang-orang yang datang ke tempat saya, melihat sendiri, membaca sendiri, bahkan ada yang foto. Ya, orang akhirnya bisa menggunakan akal sehatnya. Jadi kalau sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci, tapi ada ayat yang tidak otentik, bagaimana? Bukan suci lagi dong. Jadi kalau misalnya di Al-Quran misalnya, kan Al-Quran juga ada mushaf, yang ada huruf hijaiyahnya, ada terjemahannya, ada asbabun nuzulnya. Betul kan? Betul. Seandainya nih ya, nauzubillah min dzalik ya. Seandainya Ustaz Ibrahim pegang mushaf, ada huruf hijaiyahnya, ada terjemahan, terus ada asbabun nuzul, ayat ini dulu disisipkan. Ya. Jadi ayat ini tidak asli gitu. Kira-kira gimana perasaannya? Alhamdulillah sih nggak ada kok. Nauzubillah min dzalik. Seandainya ada gimana? Ya bukan suci lah. Nah, itu. Jadi orang-orang yang melihat bahwa kitabnya sendiri tidak bisa disebut sebagai kitab suci, ya akhirnya mereka menggunakan akal mereka. Akhirnya mereka masuk Islam. Gitu. Itu butuh proses juga tuh kok ya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Ada yang datang ke tempat saya, melihat, membaca, menangis,
diskusi, Nangisnya nangis. macam-macam alasannya. Ada yang merasa dibohongi oleh gereja, itu ada. Ya, setelah mereka datang diskusi, baca sendiri, buktikan sendiri, alhamdulillah ada yang langsung sadar. Ada juga yang enggak, ada juga yang pulang dulu, ribut dulu sama keluarganya, baru 2 bulan datang lagi sahadat ada. Ada yang setelah diskusi pulang dulu, besoknya datang lagi sahadat juga ada. Ada yang membutuhkan waktu lah, ya. Karena untuk saudara-saudara kita yang Nasrani itu, kalau mereka mau pindah agama itu urusannya bukan dengan urusan pribadi, tapi urusan dengan keluarga. Gitu. Ya, jadi masih banyak yang takut masuk Islam karena keluarga. Ya. Jadi keluarga ini yang ngomong, lu tuh udah dilahirin, udah digedein, udah disekolahin, udah dikasih makan, sekarang gede lu ninggalin agama keluarga. Nah, bilangnya agama keluarga. Kan nggak ada agama keluarga. Agama yang mungkin diikuti oleh keluarga gitu ya. Tetapi kan kalau keluarga ini sadar, orang yang mau masuk Islam juga sadar bahwa di negara Republik Indonesia ini setiap warga negara kan dilindungi haknya. Untuk apa? Untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Betul. Negara menjamin. Betul. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya untuk pindah agama. Harusnya ya. Harusnya. Tetapi kan yang namanya keluarga kan, karena mungkin si anak ini belum mandiri atau mungkin masih tergantung sama orang tuanya, jadi mau nggak mau kan memikirkan perasaan orang tua segala macam. Saya sendiri sering menerima banyak keluarga Muslim, anaknya mau murtad, anaknya sudah ada yang murtad. Ya Allah. Saya juga ngomong sama keluarga Muslim, Pak, Bu, ingat ya, di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara tuh dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melarang anak Bapak Ibu untuk masuk agama lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau berusaha meyakinkan anak Bapak, menjelaskan tentang Islam kembali, itu boleh-boleh saja. Tetapi melarang nggak boleh. Karena kalau orang tua melarang, orang tua malah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Bertentangan dengan aturan negara lah ya. Ya. Gitu. Jadi kedua sisi kan. Kodoni masuk tuh apabila ada keluarga yang seperti itu. Sering. Oh sering. Sering yang datang begitu. Sering. Orang Kristen datang ngobrol. Setelah dia yakin haknya, setelah dia yakin dengan akidahnya, dia masuk Islam, saya bantu. Tapi kalau ada yang misalnya datang masih takut dengan keluarganya, ya monggo silakan. Paling saya hanya bisa memberikan beberapa informasi tentang hak warga negara. Nanti ada yang ribut dulu, ada yang tapi ada kasus yang ini kok, orang yang murtad terus kodon dikasih penjelasan dia bisa balik lagi ke agama. Ada yang begitu ada yang... tapi dia memeluk Islam lagi. Iya, ada yang ya macam-macam lah, beda-beda kasusnya lah ya. Ada yang ibu-ibu minta tolong saya, anaknya sudah hamil. Ya, hamilnya 6 bulan nih, bukan 3 bulan nih. Udah 6 bulan, pacarnya Nasrani, disuruh masuk Islam nggak mau, gimana? Insya Allah. Saya bilang, Indonesia aja punya undang-undang nomor 1 tahun 74 yang melarang pernikahan beda agama. Ya? Jadi kalau harus menikah dengan beda agama, itu negara melarang, agama juga melarang. Agama apa saja yang melarang? Semua agama di Indonesia melarang. Ya, semua agama itu melarang. Tapi kok bisa orang bisa nikah beda agama gitu kan? Ternyata memang di kalangan Nasrani, entah itu Protestan, entah itu Katolik, ada yang namanya dispensasi. Dispensasi. Ya Allah. Kitabnya melarang, tapi gerejanya membolehkan. Dengan disebut dengan dispensasi. Nanti ada surat pernyataan bahwa yang Protestan atau yang Katolik harus tetap Protestan atau Katolik. Poin keduanya, kalau punya anak, anaknya harus masuk Protestan atau masuk Katolik. Ada begitu. Makanya bisa terjadi. Yang miris lagi, yang menjembatani mereka untuk nikah beda agama malah orang Islam. Nah itu dia kak. Ya Allah. Gimana dong? Nah, kita sudah membicarakan hal inilah berapa kali ya di MUI segala macam, dengan mengundang beberapa staf ahli dari departemen-departemen agama yang lain, departemen yang lain. Kita akhirnya sekarang mencegah dengan tidak mencatat pernikahan beda agama di catatan sipil. Oh gitu. Ya.
Tapi dari pihak MUI udah ada tanggapan nggak? Sudah. Mereka justru mengundang dari Departemen Dalam Negeri untuk mencegah hal ini terjadi. Alhamdulillah. Gitu. Berarti respon ya mereka ya dari MUI ya. Respon. Waktu itu MUI juga undang saya. Mereka pengen tahu, coba kalau di Kristen ada nggak ayat yang melarang beda agama? Ada, coba saya tunjukin. Saya kasih tafsirnya. Kan mereka juga punya tafsir. Di Nasrani itu kitabnya ada tafsir. Saya tunjukin tafsirnya. Oh, MUI catat. Ayat ini catat semua. Nah, dispensasinya ada di dalam manajemen gereja ada. Dispensasi nomor sekian gitulah. Ada istilahnya aturan yang khusus gitu. Ada. Saya tunjukin semua. Akhirnya mereka memberikan rekomendasi kepada Departemen Dalam Negeri untuk tidak mencatat pernikahan beda agama. Gitu. Lagi ini loh ya, gini. Kalau di Islam kita paham lah, istilahnya memang Islam sendiri kan juga melarang pernikahan beda agama. Tetapi kan memang di dalam Al-Quran juga masih ada ayat yang menyebutkan begini. Jadi seorang laki-laki muslim masih diperbolehkan menikahi ahli kitab. Itu beda kasus deh itu. Ya, tetapi kan itu yang sering dipakai. Iya, jadi dalil. Itu yang sering dipakai oleh orang-orang zaman sekarang untuk menikah beda agama. Oke. Jadi ada orang-orang Islam atau bahkan orang-orang di luar Islam yang menganggap bahwa ahli kitab itu adalah Kristen dan Protestan. Ya. Tetapi kan kita yang mengetahui di dalam Quran itu konteksnya apa, itu sekarang udah nggak ada itu. Definisinya apa atau dalilnya apa, kan kita sudah tahu bahwa yang namanya ahli kitab itu kan harus punya nasab sampai ke Bani Israel. Nah, mereka apakah punya nasab itu? Nah, itu yang sering dipakai ahli kitab itu yang sering dipakai sama mereka. Dalilnya. Karena sih udah nggak ada deh. Kalau di Quran kan kita juga sebenarnya sudah punya aturan yang jelas dan tegas gitu kan. Di Al-Baqarah ayat 221 kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah nanti dikoreksi nih. Sudah jelas nggak boleh menikah beda agama. Di kitab mereka pun juga ada aturan, bahkan nggak cuma nikah, berteman aja nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh. Masya Allah. Makanya boro-boro sampai menikah mau mitra usaha aja nggak boleh. Tapi kalau kita kan ini masih boleh. Loh, itu tafsirnya ya. Masya Allah mereka. Ya. Bener segitunya ya. Itu ada tafsirnya, cuman nggak dipakai sama gereja. Saya tunjukin ke MUI, ini tafsir resmi loh. Tinggal buka aja Alkitab Sabda, cari ayatnya, cari tafsirnya, keluar semua. Nah, yang memprakarsai atau yang menjembatani atau yang memfasilitasi itu yang melanggar aturan. Nauzubillah niko ya. Nggak bisa gitu, karena ridho bil maksiat kok. Iya ya, maksiat tetap maksiat. Kita ridho dengan maksiat ya kita maksiat.